dan C. Ya. Alternatif investasi yang diinginkan adalah alternatif 1 itu adalah 100% pada saham A. Ya, alternatif 2 itu 55% pada saham B dan 45% pada saham C. Ya, soal minggu lalu itu soal ini juga sudah kamu kerjakan, ya. Coba sekarang kerjakan soal ini, ya, kerjakan, kemudian nanti akan kita bahas. Ya, jadi kalian kerjakan. Kalau minggu lalu kan yang alternatif 2 itu 50% saham A dan 50% saham B. Gitu ya. Sekarang yang alternatif 2, 55% saham B dan 45% saham C. Gitu ya. Jadi 55% kali 16, 55% kali 17, 55% kali 18, 55% kali 19 ditambah 45% kali 14, 45% kali 15, 45% kali 16 dan seterusnya. Terus dijumlah itu adalah expected return. Nah, untuk yang alternatif 1, 100% pada saham A, berarti kan 18% kali 100%. Ya, 20% kali 100%. Jadi sama aja dengan dijumlahkan 18% ditambah 20% ditambah 21% ditambah 24% dibagi dengan 4. Ya, datanya ada 4, jadi dibagi dengan 4. Jadi itu adalah expected return saham A ya untuk alternatif 1 dan dihitung ya seperti tadi, kemudian dijumlahkan itu adalah expected return untuk alternatif 2. Ya. Coba hitung dulu expected return untuk alternatif B dan C deh. Jadi berarti alternatif 2. Coba dihitung ya. Ya. Ditambah 14% dikali 45%. Ya, kemudian dijumlahkan.
expected return saham A berapa? Ada yang udah dapat? Expected return saham A. Oh, belum ditanya ya. Saham BC dulu deh. Hasilnya berapa expected return-nya? Ada yang udah dapat hasilnya berapa? Ini yang B sama Betul. B dan C dulu ya. B semua. Oh, B dan C. Kalau yang B saya nemunya ini Bu. 9,625. B dan C. Kan kita mau bentuk portofolio ya. Jadi membedakan apakah dia Yang B, portofolio atau sendiri. 9,625. Berapa? Kalau membedakan apakah dia single asset atau portofolio, ya, maka ini judulnya expected return, ya, bukan return. Jadi kalau dia expected return, maka yang dihitung adalah portofolionya. Portofolionya gimana? Kalikan 16%, kan dia proporsinya 55 untuk saham B, 45 untuk saham C. Jadi 16% kali 55% ditambah ya 14% kali 45%. Terus 17% kan expect return 2017 17% dikali 55% proporsinya ya, ditambah 15% dikali 45%. Ya, ini nanti dapat di sini, ini dapat di sini, hasilnya ini. Kemudian dijumlah. Ya, ini adalah expected return portofolio B dengan C. Ya, jadi yang kita hitung sekarang ini adalah portofolio saham sekuritas B dengan sekuritas C. Ya, di pertanyaan pertama, hitunglah expected return untuk portofolio saham B dan C.
Ada yang udah dapat? Kalau kamu menghitung satu-satu, ya, ini judulnya bukan expected return, tapi return dari saham. Ya, nah kalau dia expected return itu berarti udah rata-rata dari return saham 2016, 2017 dan seterusnya. Itu jumlahnya itu dibagi 4 ya, Bu? Untuk yang mana? Yang expected return BC itu juga dibagi 4 ya? Enggak. Jadi langsung dijumlahkan saja. 66,4 bukan? 16. Bukan 66, 16 Oh, ya. 16,6. Mm-mm. Mm-mm. Jadi di sini adalah 16. Hasilnya berarti ini 16,6 ya. Jadi expected return portfolio ya untuk saham B dan C itu 16,6 ya. Kemudian yang nomor B, hitunglah expected return untuk kedua alternatif. Yang BC kan udah diketahui ya. Yang BC adalah 16,6. BC sama dengan 16,6. Yang sekuritas A berapa? Kalau A ini diketahui proporsinya 100% ya pada saham A. Gitu. Jadi semua dana itu diinvestasikan hanya saham aja. Jadi dibeliin saham aja. Berarti ini dikali 100%. Ya, berarti sama dengan 18 kan? Ini 20. Jadi tinggal dijumlah kemudian dibagi 4. Hasilnya berapa? 20,75, Bu. Saya hapus. Jadi ini tadi expected return-nya expected return BC sama dengan 16,6. Kemudian expected return yang A sama dengan 20,75 ya. Ya kan? Nah, sekarang kita hitung standar deviasinya. Ya. Ibu, maaf. Ya. Saya mau nanya yang tadi A itu BC dibagi 4 atau enggak? Enggak kan, Bu? Enggak dibagi 4. Kenapa tidak dibagi 4? Karena kan sudah ada probabilitasnya nih. Ya, 55%, 45%, jadi nggak dibagi 4. Saya ngitung kalau nggak dibagi 4 hasilnya 66,4, Bu. Ya, Bu, kalau nggak dibagi 4 hasilnya 66. Sebentar.
Oh iya, maaf. Jadi harus dibagi 4. Hmm, ini dikali 25% ditambah 14 dikali 45%. Sama dengan 20 X expected return jumlahnya itu sama dengan 66,4 ya. Ini 66,4 dibagi 4 sehingga hasilnya sama dengan 16,6. Yang sekuritas A X return-nya 20,75. Ya. Itu tadi yang B ya. Untuk yang A, hitunglah expected return untuk portofolio B dan C. Itu adalah 16,6%. Kemudian expected return untuk portofolio A 20,74%. Ya. Nah, sekarang menghitung standar deviasi. Sama dengan akar atau return ya. Ini kita hitung saham A dulu. Berarti returnnya adalah 18% dikurangi 10%. Kuadrat
20 dikurangi 20,74, 20% dikurangi 20,74% ya, ditambah berapa itu, 21 dikurangi 20,74% ditambah 24 kurangi 20,74%. Kuadrat ya. Kemudian hasilnya diakarkan. Jadi angkanya ini diakarkan ya, akar sama dengan berapa, atau kalau misalnya tidak diakarkan atau dipangkatkan ya, pangkat 0,5 ya. Begitu juga untuk yang ini standar deviasi portofolio atau alternatif 1. Ya, standar deviasinya sama dengan ya, kemudian alternatif 2 Bu, maaf Bu, saya mau nanya dulu Bu. ya. Ini jadi efek expected return yang portofolio yang alternatif 1 itu jadinya 20,75 atau 20,74. Iya 20,75.